وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, pada bulan lalu, yaitu awal September, ketika itu memang dijadwalkan kajian maghrib, namun memang ada dua alasan mengapa ana nggak bisa untuk hadir. Pertama, karena masa-masa itu memang sebagian dari saudara kita sedang frontal ya, jadi jalan antara perjalanan dari rumah ke sini mungkin agak riskan ya, walaupun bisa pakai mobil tapi lewat tol lingkar luar ya. Tapi ada alasan kedua, yaitu memang qadarullah ana di hari-hari itu imunnya sedang berkurang sehingga sangat sensitif terhadap angin dan juga dingin saat itu. Jadi belum bisa untuk kajian malam sampai agak sedikit larut pulangnya. Jadi qadarullah, sehingga kita bertemu kali ini di lanjutan pengajian kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah rahimahullah. Memang judulnya Tetap Menuntut Ilmu di Masa Fitnah. Itu sebenarnya judul untuk masa-masa itu di bulan lalu. Tapi alhamdulillah fitnahnya sudah mereda. Jadi mungkin kita fokus di apa yang termaktub di kitab aja, sesuai dengan bagaimana di kitab insyaallah, yaitu pembahasan beberapa kisah dari ulama yang disebutkan di sini tentang Abu Nu'aim al-Asfahani. Tentang Abu Nu'aim al-Asfahani, seorang ulama ahli hadis yang memiliki jasa dan andil yang besar dalam menghamparkan riwayat-riwayat salaf, terutama tentang masalah zuhud di kitab beliau yang sangat spesial, besar, masyhur, dan direguk oleh ulama manapun sampai sekarang, yaitu judulnya kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya namanya. Ini kitab Masya Allah. Dan Pustaka Azam itu sepertinya pernah menerjemahkan kitab ini. Mungkin 10 tahun lalu atau sekian itu. Kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim al-Asfahani. Yang mana Al-Asfahan ini adalah suatu daerah Asbahan di Persia yang sekarang terletak di Iran. Asbahan itu daerah Iran sekarang. Jadi Iran dulunya, sebenarnya dulu bukan Iran namanya. Kalau Irak emang dari dulu namanya Irak. Tapi Iran itu enggak, dulu ketika itu bukan Iran. Dengan beragam daerah, di antaranya Asfahan. Jadi Abu Nu'aim al-Asfahani ini akan disebutkan di sini insyaallah, namanya Ahmad bin Abdullah. Ini salah satu ulama populer di kalangan ahli hadis pada zamannya, sampai sekarang sangat populer di kalangan penuntut ilmu. Maka kita mulai dari situ, dari Abu Nu'aim al-Asfahani, yuqra'u alaihi fit tariq. Abu Nu'aim al-Asfahani yuqra'u alaihi fit tariq. Kalau diterjemahannya mungkin Abu Nu'aim al-Asfahani itu tetap mengajar walaupun di jalanan. Apa maksudnya? Kalau kita kembali ke bahasa asli penulis
Abu Nuaim al-Asfahani yuqra'u alaihi fi tariq, maka maksudnya adalah Abu Nuaim al-Asfahani itu tetap dibacakan padanya ilmu ketika lagi di jalan. Nih, misal habis dari majelis ilmu nih, terus ustaz keluar dari masjid, nah talibnya itu tetap ngikutin dan tetap membacakan ilmu, kemudian ditashih atau dibenarkan atau dijelaskan oleh ustaznya sambil mereka jalan. Itu maksudnya. Jadi yuqra'u alaihi, di zaman itu, di zaman ahli hadis ada istilah qira'atun atau qira'atan alaih, yaitu membacakan sesuatu kepada syekh untuk syekh ini mentashih, membenarkan atau memberikan ta'liq dan komentar serta syarah penjelasan. Itu namanya qira'ah alaih namanya. Itu namanya qira'ah alaih. Ya. Atau kalau di majelis kajian kitab, terus biasanya qorinya al-imam, yaitu Pak Roni ya misalnya, itu qira'atan al-ustaz. Berarti beliau membacakan untuk ustaz, itu makna ada qira'atan alaih. Ya. Kalau melihat terjemahannya mungkin simple ya, yaitu Abu Nuaim al-Asfahani tetap mengajar di jalanan, tapi itu tidak sesuai atau kurang tepat, tidak mendeskripsikan makna dari qira'ah alaih. Oke, kemudian dikatakan wa qala al-Hafiz adz-Dzahabi fi Tadhkiratil Huffaz. Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Tadhkiratul Huffaz fi tarjamatil Hafiz Abi Nuaim al-Asfahani Ahmad ibn Abdullah. Dalam biografi Al-Hafiz Abu Nuaim al-Asfahani, Ahmad bin Abdullah namanya, Al-Muhaddits Al-Mu'arrikh As-Sufi, seorang ahli hadis. Al-Mu'arrikh seorang ahli tarikh yaitu sejarah, dan As-Sufi seorang sufi. Tapi sufinya bukan sufi tariqat yang ekstrim atau gimana, bukan. Artinya ketika itu zaman-zaman sufi memang cukup berkembang untuk penjernihan hati. Tapi tidak sampai level melakukan amalan-amalan yang di situ banyak khurafat atau apa, enggak. Itu bukan Abu Nuaim al-Asfahani, enggak sampai seperti itu. Ya. Al-Mauludu sanah 336, lahir pada tahun 336 Hijriyah. Wal mutawaffa sanata 430, wafat pada tahun 430 Hijriyah. 430 Hijriyah. Berarti beliau ini bisa dikatakan usianya 106 tahun ketika wafat. Ya. Gitu. Dan mengalami dua model abad, yaitu abad keempat dan abad kelima awal. Qala Ahmad bin Mardawayh, bisa juga disebut Ahmad bin Mardawayh. Kalau diterjemahkan Mardawayh atau Mardawayh? Mardawayh, ya. Ya. Jadi memang ada beberapa nama orang itu akhirannya huruf waw, ya dan ha. Sebagian ulama bacanya itu waih, sebagian bacanya uya. Bukan uye. Oh, itu uye orang hip hop. Nah, seperti Mardawai bisa juga dibaca Marduyah. Pakar nahwu namanya Sibawai, sebagian menyebutnya Sibuyah, gitu. Gitu. Ya. Oke. Kata Ahmad bin Marduyah atau Mardawai, kana Abu Nuaimin fi waqtihi marhulan ilaihi, lam yakun fi ufuqi min al-afaqi ahadun ahfadhu minhu wala asnadu minhu. Abu Nuaim pada zamannya adalah orang yang marhulan ilaih. Marhul ilaih maksudnya orang yang didatangi dari berbagai negeri untuk menuntut ilmu padanya. Jadi orang dari mana-mana datang ke beliau untuk apa? Nuntut ilmu, bukan buat nyari ludahnya, buat ludahin di botol aqua, bukan. Ya, bukan buat ngalap berkah, apa mencium tangannya, bukan. Tapi untuk apa? Nuntut ilmu. Gitu, dari negeri lain.
Dan itu emang zaman-zaman itu Masya Allah penuntut ilmu pada zaman salaf, kemudian zaman beliau, dan zaman-zaman sebelum kita sebenarnya, sebelum zaman-zaman internet ini. Itu penuntut ilmu itu betul-betul datang ke guru jauh-jauh. Nah kalau sekarang skemanya itu memang sebagiannya kebalik. Ustadznya yang datang, terus jemaahnya datang juga, tapi hanya mau di zona dia saja, nggak mau keluar zonanya, gitu. Sekarang seperti itu modelnya, agak berbeda memang. Udah ya mungkin karakternya sudah berubah ya. Tapi ala kulli hal di zaman itu dari berbagai negeri, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki dan seterusnya. Maka tidak ada seorang pun saat itu di zaman itu di tahun-tahun itu di seluruh penjuru yang lebih ahfaz, yaitu lebih kuat hafalannya daripada beliau. Beliau paling kuat hafalannya dan asnad dan paling banyak sanadnya. Yaitu hadisnya paling banyak beliau ketika itu zaman beliau hidup itu. Karena hufazad dunya qad ijtama'u 'indahu, kana hufazud dunya qad ijtama'u 'indahu. Para hufaz, para penghafal hadis dunia, hufazud dunia maksudnya penghafal hadis level tingkatan internasional kalau bahasa sekarang lah. Jadi hufazud dunia di sini bukan hufaz kan jama' dari hafiz, yaitu penyimpan. Bukan artinya hufazud dunia berarti penyimpan dunia, bukan. Jadi terjemahan ini harus sesuai dengan konteks. Hufazud dunya, hufaz di sini para penghafal hadis. Ad-dunya internasional. Kelas dunia kalau bahasa sekarang. Kelas dunia kalau misalnya di bahasa koran bola misalnya world player gitu loh. Pemain tingkat dunia, world class player. Pemain kelas dunia. Jadi hufazud dunya ini berarti penghafal hadis tingkat dunia. Bukan tingkat kecamatan atau RW. Ya, tapi tingkatnya udah level internasional. Para hufadzud dunya qad ijtama'u 'indahu, berkumpul di majelisnya. Berarti ini majelis kibar ulama, majelisnya beliau, majelis para asatidzah, para ulama datang ke beliau. Ya, bukan orang sembarangan. Wa kullu yaumin naubatun wahidun minhum. Setiap hari satu dari mereka mendapat giliran membaca. Yaqra'u ma yuridu ila qaribil dhuhr. Setiap hari satu dari para penghafal hadis internasional ini mendapat giliran membaca apa yang mau dikehendaki sampai menjelang zuhur. Fa idza qama ila darihi rubbama yaqra'u 'alaihi fi at-tariqi juz'un atau yuqra'u 'alaihi fi at-tariqi juz'un. Ketika Abu Nuaim pulang ke rumahnya dari masjid atau gimana, terkadang masih ada yang membacakan satu juz, yaitu satu bagian risalah hadis kepadanya di jalan. Wa kana la yadjar, dan beliau tidak merasa jemu dengan itu. Subhanallah, enggak merasa jemu dengan itu. Subhanallah. Beda banget dengan kita jemaah sekalian, yang kita itu sekarang otak kita itu udah terlalu banyak dopamin yang terperbaharui gitu. Sebagaimana sering katakan ini kepada antum. Ya, otak orang zaman sekarang itu banyak mengandung jaringan dopamin yang terlalu cepat terperbaharui. Dopamin itu dia itu adalah reward atas sesuatu yang antum inginkan gitu. Sesuatu yang antum selesaikan, rewardnya cepat. Seseorang ketika segala sesuatu mudah dapat hadiah, maka dia akan termanjakan dengan hadiah tersebut. Dan dia akan mudah bosan. Coba antum search namanya dopamin ya. Itu seperti orang yang sering melihat reels video itu, dan itu adiktif, itu memperbodoh dan membuat orang tidak bisa fokus dan konsentrasi meskipun dia usia senja. Syukur-syukur kita ini rata-rata kalau anda lihat ya, rata-rata kita usia di atas 30 tahun mungkin sudah alhamdulillah mengalami dulu masa-masa masih suka baca buku atau belum ada internet atau internet masih sulit. Jadi kita mengalami masa-masa perbedaan masa dulu dengan sekarang.
Tapi tetap aja banyak dari kita walaupun usia senja juga tetap aja kita scroll terus, dan itu berbahaya terhadap kesehatan mental dan otak kita sebenarnya. Jadi bahlul. Ya. Nah, kebahlulan itu bukan berarti kita nggak tahu apa-apa, bukan. Tapi kebodohan itu adalah, kebodohan di sini maksudnya adalah kita itu cepat bosan, tidak bisa fokus akan sesuatu, dan kurang mau memahami secara mendalam akan sesuatu, karena cepat berpindah. Ya, lihat perbedaannya dengan ulama zaman dahulu. Bahkan bukan hanya ulama zaman ratusan tahun lalu. Mungkin saja kita di masa lalu membaca masih suka, sekarang enggak. Antum tanya buku-buku percetakan, percetakan buku-buku. Antum datengin toko-toko buku, banyak yang gulung tikar. Antum datengin IBF. Apa IBF? IBF apa ya? Islamic Book Fair kok malah lupa. Bukan IDF malah Israel Defense itu bukan, Federation bukan, itu IDF itu. IBF. Tapi jangan-jangan IBF Israel juga. Kayak IDF Islamic, naudzubillah. Islamic Book Fair, afwan nih teman-teman yang percetakan. Kalau antum lihat, ya memang ada beberapa faktor. Antum lihat IBF mungkin tetap rame. Mungkin ada ramenya, enggak seperti dulu tapi ramenya. Ya. Nah, IBF ini kalau antum lihat banyak dari percetakan buku-buku sunnah itu enggak banyak yang mendaftar di situ sekarang. Karena makin tahun makin naik biaya sewanya. Udah biaya sewa naik, terus minat pembeli juga kurang gitu kan. Maka antum lihat IBF banyak buku-buku yang sebenarnya itu malah justru nggak ada kaitannya dengan Islamic. Namanya Islamic Book Fair, tapi nggak fair Islamnya gitu. Malah justru buku umum banyak dan seterusnya nggak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Itu banyak. Makanya sampai beli kamus Prancis itu di IBF itu. Karena nggak ada Islamnya itu. Nah, kemudian kita lihat minat juga sedikit. Dan sebagian dari kita itu maunya buku-buku kecil sekarang. Antum lihat buku seperti Fawaid Mustaqim Syafi'i, Ad-Da'wah Mustaqim Syafi'i. Buku-buku banyak, apalagi kalau sampai level buku tafsir Ibnu Katsir yang 10 jilid. Itu orang sekarang mikir itu semua manusia menjadi kaum mendang-mending untuk beli buku kayak gitu. Udah beli buku kayak gitu mendingan. Nggak ada lagi yang mau berani beli buku sampai harga 1 juta misalnya 800.000, 700.000, nggak ada yang mau sekarang. Jarang sekali. Maupun ngecer ketengan maunya jilid 1 aja gitu ya, atau jilid terakhir karena juz 30 kalau tafsir. Jadi nggak berani untuk beli yang segitu tebalnya, nggak berani. Selain itu juga pun ya, beli buku yang agak tebal ratusan halaman, kalau bukan novel tapi buku yang ilmiah seperti itu pun susah untuk konsisten. Baca konsistennya everyday itu susah. Coba bandingin dengan ulama zaman dulu, bandingin dengan kita di zaman dahulu, bandingin, beda banget, beneran beda banget. Jadi terus anak akan selalu ingatkan, karena ini diantara efek dari kita itu kebanyakan berganti dari status ke status orang, dari reels ke reels berikutnya, dari video shorts ke shorts berikutnya, dan seterusnya. Itu berefek pada bagaimana metodologi belajar kita yang semakin erosi, semakin merosot gitu. Ya. Maka terjadilah yang terjadi sekarang, jemaah. Boleh anda tanyakan dengan jujur, antum jawab di hati antum. Seberapa menit antum berhasil membaca buku belakangan ini paling maksimal? Mungkin 15 menit, sebagian dari kita, banyak dari kita 15 menit enggak nyampe, enggak bisa tahan. Tapi kalau lihat handphone yang bukan untuk membaca, tapi untuk melihat status orang, melihat status pindah aplikasi, itu bukan 15 menit mainnya, 2 jam. Bahkan sebelum tidur, bini udah tidur duluan, antum masih 3 jam berikutnya, sampai jam 12 aja. Syuf, lihat. Ya, cepat bosan kita. Maka kata sebagian dari penuntut, dari ulama dari zaman dulu, cepat bosan bukanlah akhlak manhaj penuntut ilmu.
Sehingga penuntut ilmu jika cepat bosan, dia tidak akan menguasai apapun. Penuntut ilmu yang cepat bosan, dia tidak akan menguasai apapun. Ya begitu. Tapi kita lanjut di sini. Lihat bagaimana Abu Nu'aim al-Asfahani pulang ke rumah pun masih ada yang nempel dengan beliau dan membacakan ilmu, dan beliau menyimak. Beliau menyimak dan beliau tidak merasa jemu. Inilah ketika apa? Ketika betul-betul ilmu itu sudah betul-betul dicintai banget. Karena ketika antum mencintai sesuatu, antum tidak akan merasa jemu akannya. Ketika antum mencintai sesuatu, antum tidak akan merasa jemu akannya. Ketika antum sudah jemu, udah bosan, berarti cinta antum terhadapnya sudah berkurang atau bahkan hilang. Begitu. Dan kalau misalnya kita mengetahui apa yang kita cintai ini bermanfaat dan sangat baik, maka semakin lama semakin kita mencintainya. Dan hendaknya terhadap ilmu syar'i dan amal saleh itu kita juga harusnya begitu. Semakin antum lama mendalami ilmu syar'i, justru semakin antum menyukai dan mencintainya. Karena benefit yang antum dapatkan itu untuk jiwa, kalbu, masa depan, dunia, akhirat, itu kena dengan ilmu syar'i biiznillah ta'ala. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid bisa untuk segala lapisan kehidupan. Itu bisa direfleksikan. Maka semakin kita mendalami ilmu syar'i, seharusnya semakin mencintainya, bukan semakin merasa kenyang akannya. Dan inilah salah satu case atau kasus negatif yang terjadi banyak pada teman-teman yang hijrah antara tahun 2010 sampai 2019. Ya, antum yang hijrah dari 2010 sampai 2019 coba. Kapan antum kenal sunnah ketika itu? Coba bandingkan antum ketika itu dengan sekarang. Ada perbedaan jemaah. Dan betapa banyaknya dari kita setelah pandemi ini, perubahan metodologi belajar dan interest untuk menuntut ilmu itu berubah, tidak seperti dulu 2010 sampai 2019 dulu. Ada perubahan. Antum mau sadar nggak sadar, ana sadar antum berubah. Seperti kata seorang istri pada suaminya, "Mas, kamu udah berubah," gitu. Udah berubah. Ada perubahan, beneran. Animonya, attentionnya, semangatnya, spiritnya, sampai level pengamalannya di rumah, di jalan, di kantor, itu sudah berubah. Kenapa ada perubahan ini? Banyak faktor. Dan terwujud juga apa? Menjadikan kajian itu biasa-biasa aja udah sekarang. Bukan sesuatu yang membuat air mata itu keluar dahulu seperti dulu kala. Ada nggak sekarang di antara antum yang udah belasan tahun hijrah, ada nggak antum nangis habis dengar kajian Ustadz Fulan atau di kajian Ustadz Fulan? Yang mana dulu awal hijrah antum seperti itu, bisa. Tapi sekarang kok udah nggak bisa seperti itu. Karena udah menjadikan ini udah biasa. Kenapa menjadikan ini semua biasa? Karena kecintaannya itu standar-standar aja. Standar gitu-gitu aja udah. Banyak yang udah hijrah lama, tapi sekarang justru apa? Lebih ke takjub dengan saya udah lama hijrah. Saya udah lama kenal sunnah. Saya udah kenal Ustadz Kibar. Saya murid dekatnya Ustadz Fulan. Saya timnya Ustadz Fulan. Tapi mana antum berjalan di tempat? Hanya klaim semata. Coba lihat di zaman dahulu, ketika ilmu itu tidak pakai pernak-pernik. Ilmu itu tidak untuk mencari mangsa dan mencari massa. Ilmu itu untuk diamalkan dan diajarkan dulu. Maka kecanduan akan ilmu itu ya emang di ilmunya dan pengamalannya dan dakwahnya. Bukan di pernak-pernik lainnya. Jadi enggak ngerasa hambar. Kerasa walaupun cuma cari kertas dengan tulisan-tulisan didalami masuk ke hati. Cobalah kita niatkan betul-betul ketika mempelajari ilmu syar'i apapun, terutama ilmu tauhid, itu betul-betul itu untuk sampai hati gitu loh. Bukan cuma datang tok, atau bukan cuma dengar doang, bukan cuma baca doang, tapi gimana caranya supaya seolah-olah ini ilmu gizi yang saya makan jadi asupan buat jiwa saya dan betul-betul menjadi penerang untuk hidup saya gitu. Bisa nggak seperti itu? Maka kalau kita kemudian dapat efeknya, alhamdulillah, maka alhamdulillah itu kan kerasa ilmu itu, subhanallah, masya Allah, benar-benar kerasa berkahnya kalau betul kita ikhlas lillahi ta'ala dan untuk diamalkan. Maka tidak ada jemu, tidak ada kejemuan dalam ilmu syar'i jemaah. Sehingga ada orang satu hari nggak menuntut ilmu atau seminggu futur nggak menuntut ilmu, nggak ada kayak gitu.
Memang tidak di setiap waktu, betul. Nabi SAW bilang ke Hanzalah, bal sa'atan sa'atan. Sejenak-sejenak wahai Hanzalah. Kadang boleh nuntut ilmu, kadang mungkin entertainment, kadang apa, sejenak-sejenak. Ganti-ganti waktu. Tapi jangan sampai hari kosong akan faedah dan ilmu syar'i. Maka dikatakan wakana walam yakun lahu ghidhaun siwa tasmi'i wat tasnifi. Tidak ada makanan bagi Abu Nu'aim al-Asfahani selain menyimak hadis dan menulis atau menyusun karya. Atau bukan menyimak, bisa menyimak atau dipersimakkan hadis padanya, murid-muridnya membacakan hadis, maka dia kemudian membenarkan atau dia mengoreksi hadis tersebut. Maka semakin banyak dia mendengar hadis-hadis yang diulang, maka semakin tinggi kemudian hafalannya beliau. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi ini menunjukkan cinta sejatinya beliau kepada ilmu sebagai para ulama salaf. Yang mana mereka jadikan ilmu itu ibadah. Dan juga ada kekuatan spiritual dalam kesungguhan. Ada kekuatan spiritual dalam kesungguhan. Taib al-jadd atau al-jidd, kesungguhan. Ijtihad, kesungguhan, itu ada kesungguhan. Tapi kesungguhan ini harus diisi dengan kekuatan dalam, yaitu spiritual pada jiwa kita, sehingga punya mental untuk betul-betul berjuang menuntut ilmu. Berjuang menuntut ilmu. Maka ketika berjuang untuk sesuatu, sebenarnya ketenangan kita adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Karena ada niatan untuk memperjuangkannya. Nah, kesibukan menuntut ilmu itu menenangkan, menyenangkan. Menenangkan, menyenangkan. Jadi busyness yaitu kesibukan. Ada orang sibuk kesel. Kenapa? Karena dia nggak enjoy dengan kesibukannya. Nah, walaupun dia bersungguh-sungguh, karena nggak ada kekuatan spiritual yang mendukung dia untuk bersungguh-sungguh seperti ini. Dia nggak suka. Tapi ketika emang ada kekuatan spiritual, ada keinginan betul-betul bersungguh ini, justru kenyamanannya itu di kesibukan. Sehingga ketika dia tidak sibuk akan hal itu, dia merasa haus akannya gitu. Dia merasa haus akannya. Kemudian juga ada masalah ketekunan tanpa pamrih. Ketekunan tanpa pamrih. Ya. Betul, manusia itu nggak mau melakukan sesuatu kecuali dia pengen dapat feedback dari sesuatu itu. Dia apa benefit saya melakukan itu, apa benefitnya? Betul, itu suatu pamrih. Tapi pamrih yang maksud di sini adalah pamrih keduniaan. Pamrih keduniaan. Ketekunan tanpa pamrih menunjukkan ada ketulusan, kesungguhan. Dia tekun. Tapi dengan tekunnya itu bukan dunia yang dia kejar. Dunia yang ngejar dia insya Allah, tapi bukan dunia yang dia kejar. Antum ngafalin Quran tanpa pamrih. Kalau maupun pamrih mintanya sama Allah, pahala, ganjaran, keberkahan, pengisian waktu yang baik. Itu pamrihnya sama Allah aja, minta sama Allah gitu loh. Enggak, bukan pamrih dalam artian saya udah hafal 20 juz tapi belum aja diangkat jadi imam. Nah, ini kan pamrih. Dia ngerasa apa? Dia ngerasa ilmunya itu harus ada reward dari manusia. Maka kalau seperti ini, dia nggak lezat dalam menghafal murajaah, nggak lezat karena dia merasa tersakiti. Coba kalau dia mintanya sama Allah aja, Allah nggak bakal menyakiti dia. Nah, ya Abu Nu'aim jadi teladan bahwa produktivitas ilmiah lahir dari kecintaan, bukan dari pemaksaan dengan pamrih itu, dari kecintaan. Kalau antum mau produktif, maka atur hidup antum dan cintai apa yang antum kejar. Itu ilmu syar'i. Baik, kemudian kita lanjut ke berikutnya Al-Bairuni atau Al-Biruni ya. Al-Biruni yata'allamu, di situ Al-Biruni bukan setelah itu. Al-Bairuni ya, bisa Biruni bisa, Bairuni juga boleh. Ya. Al-Biruni atau Al-Bairuni yata'allamu mas'alatan fil fara'id wa huwa fil ghargharati wan naza'. Abu Ar-Raihan Al-Biruni ya, dikatakan wa ja'a fi mu'jamil adab liyaqut al-Hamawi
Jadi ada kitab namanya Mu'jam al-Udaba, yaitu ensiklopedia para sastrawan. Ya, di situ ada para sastrawan, para ilmuwan, itu nama-namanya disebut dalam kitab itu, karya Yaqut al-Hamawi. Dan di situ kemudian disebutkan dalam biografi fi tarjamatil Imam Al-Falaki Ar-Riyadhi Al-Fadh, yaitu seorang imam ahli astronomi dan ahli matematika, dan ini muslim, ulama, al-mu'arrikh, ahli sejarah juga, al-lughawi, ahli bahasa juga, al-adib, ahli sastra. Ya, memang ini ilmu-ilmu umum yang disebutkan di sini memang bukan ilmu secara dasar, bukan ilmu syar'i, bukan, tapi ilmu keduniaan dan bermanfaat, bermasalah untuk manusia pada umumnya. Al-Falaki, ilmu falak, tentang astronomi. Juga termasuk juga ilmu geologi. Ya, Ar-Riyadhi, ilmu tentang matematika dan perhitungan. Al-Mu'arrikh, ahli sejarah, ilmu sejarah. Al-Lughawi, ilmu bahasa. Al-Adib, ilmu sastra. Dan dikatakan Al-Jami' li Ashtatil Ulum Abu Rayhan Al-Bayruni Muhammad bin Ahmad Al-Khwarizmi. Ya. Di sini ya, beliau menggabungkan pintu-pintu berbagai cabang disiplin ilmu dan menguasai seluk-beluknya, baik yang rumit maupun yang tidak rumit. Ya, Abu Rayhan Al-Khwarizmi Al-Bayruni atau Muhammad bin Ahmad Al-Bayruni, al-maulud sanah 362, lahir tahun 362, al-mutawaffa sanah 440, wafat pada tahun 440. Kana Abu Rayhan ma'al fushati fi at-ta'mir wa jalalatil hal fi 'ammatil umur mukibban 'ala tahsilil ulum. Abu Rayhan meskipun umurnya panjang dan kedudukannya mulia dalam segala hal, tetap tekun menuntut ilmu dan sibuk menyusun karya, walaupun di usia tuanya. Dan beliau musibban ila tasnifil kutub yaftahu abwabaha wa yuhitu bi syawakiliha wa aqrabiha aw bi ghawamidha wa jaliyatiha. Beliau membuka pintu-pintu cabang disiplin ilmu dan menguasai seluk-beluknya, baik yang rumit maupun yang jelas tampak. Wala yakadu yufariqu yadahul qalam. Ia hampir tidak pernah berpisah dari pena di tangannya, kayak antum enggak pernah hampir berpisah HP di tangan antum. Gitu. Enggak tahu kalau beliau masih hidup sekarang mungkin HP-an terus mungkin kayak kita. Wa qalbuhu al-fikr. Di sini kan wa ainuhu an-nazar wa qalbuhu al-fikr. Maka pandangan matanya selalu membaca, pikirannya selalu buat merenung. Dan dikatakan illa fi yaumain an-nayruz wal mihrajan minas sanah. Kecuali pada 2 hari dalam setahun, yaitu hari Nairuz dan Mihrajan. Dalam setahun 2 hari doang. Li'idadi ma tamassa ilaihi al-haja fil ma'ash, sekedar untuk mempersiapkan kebutuhan hidupnya, mungkin dagang atau semisalnya. Maka beliau hanya min bulghatit tu'am wa 'alqatir riyash, hanya untuk sedikit makanan dan pakaian sederhana aja. Jadi memang bukan orang kaya sama sekali, hanya sederhana, namun output dan hasil dari pemikirannya itu yang bermanfaat pada sains. Thumma hajirahu fi sa'iril ayyam min as-sanati ilm yusfiru an wajhi qana' al-ishkal wa yuhsiru an zira'ihi kamam al-ighlaq. Selain 2 hari itu, selain 2 hari yang tadi, selain 2 hari festival tadi, kebiasaannya sepanjang tahun adalah menekuni ilmu-ilmu yang menyingkap tabir kerumitan dan membuka simpul-simpul kebingungan. Jadi dalam tradisi ulama Islam, ya, ilmu bukan sekedar pengetahuan duniawi saja, tapi kalau bisa jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui pengamatan dan penalaran terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalam ilmu sains, ya,
Kalau bisa anak antum itu ahli agama dan ahli sains kalau bisa. Hanya saja di negara ini sains itu nggak begitu didukung. Di negara kita ini sains itu nggak begitu didukung. Ya, makanya nggak banyak menciptakan para saintis di negara ini. Beda dengan USA, beda dengan UK, beda dengan beberapa negara barat. Dari pemerintah itu banyak mendukung para saintis untuk mereka riset ilmiah, praktek lapangan, dan seterusnya. Karena memang butuh budget besar. Nah kita aja buat budget buat makan bersama, makan gratis aja pada keracunan. Itu gimana? Buat para saintis, ya, memang masih butuh banyak koreksi negara ini. Nah, sains itu penting, tapi bukan yang terpenting, karena yang paling penting agama, ya jelas. Hanya sains ini mendukung banyak maslahat untuk manusia. Dan sebenarnya ulama-ulama kita, ulama kaum muslimin pada zaman-zaman abad 4 Hijriah, 5 Hijriah itu banyak mereka mengkreasikan kaedah-kaedah sains yang kemudian dicaplok oleh barat. Nah, di sini masalah ilmu waris. Maka dihikayatkan gini. Hadats al-faqih Abul Hasan Ali bin Isa al-Walwalji. Gimana baca? Al-Walwalaji. Seorang faqih, seorang ahli fiqih Abul Hasan Ali bin Isa al-Walwalaji bercerita begini. Dakhaltu ala Abi Rayhan wa huwa yujawwidu bi nafsihi, yajudu bi nafsihi. Aku masuk menemui Abu Ar-Rayhan Al-Biruni ini atau Al-Bairuni ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut. Tapi antum pernah dengar sih penemu, inventor atau ahli sains sama Al-Biruni, pernah dengar enggak sebelumnya, ikhwan? Pernah dengar nama ini Al-Biruni? Al-Khwarizmiyah. Itu Al-Khwarizm jadi nama metode kemudian, ya, metode sains atau matematika. Al-Biruni itu dikenal Al-Biruni seperti Avicenna. Avicenna kan itu Ibnu Sina. Cuman kalau Ibnu Sina ini ya ahli kedokteran juga, penemu juga untuk sains. Cuman Ibnu Sina ini dikafirkan sebagian ulama. Ya, Ibnu Sina dikafirkan sebagian ulama karena kalimat-kalimat yang banyak kekufuran. Dulu Imam Nawawi itu mempelajari seluruh disiplin ilmu syar'i dan beliau pengen ke ilmu non syar'i, yaitu kedokteran. Maka An-Nawawi kemudian baca buku At-Tib karya Ibnu Sina. Namun beliau stop baca itu karena kata para ahli tarikh beliau merasa tergelapkan, bukan tercahayakan dengan buku Ibnu Sina itu, maka beliau tinggalkan. Seandainya beliau mungkin terus mempelajari kedokteran atau ambil dari buku-buku yang mungkin lebih afdal, mungkin beliau juga seperti Ibnu Qayyim menguasai ilmu syar'i tapi menguasai sains kedokteran juga. Ibnu Qayyim juga termasuk ulama yang punya prospek di ilmu di sains, di ilmu sains. Antum bisa tahu dari mana Ibnu Qayyim itu punya daya saintifik yang top. Kitab namanya Miftah Daris Sa'adah. Kitab namanya Miftah Daris Sa'adah. Antum bakal tercengang bagaimana risetnya Ibnu Qayyim terhadap binatang-binatang. Ya, di kitab Miftah Daris Sa'adah 3 jilid yang Anda punya, Arabnya 3 jilid. Di Indonesia udah diterjemahkan oleh 2 percetakan, ada Miftah Daris Sa'adah namanya. Dan beliau di kitab tersebut juga menjabarkan beberapa dari animal behavior, yaitu perilaku tingkah laku binatang, ada di kitab itu. Gak nyangka kan Ibnu Qayyim bisa gitu ya. Ibnu Qayyim bukan hanya Tib Nabawi saja ya. Tib Nabawi ada di kitab Zadul Ma'ad, jilid sekian ada di kitab Zadul Ma'ad. Atau dipisahkan jadi kitab namanya Tib Nabawi, kedokteran Nabawi. Tapi beliau punya kitab sains, yaitu Miftah Daris Sa'adah. Itu di jilid pertama fokus 200 halaman membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jilid kedua dan ketiga baru membahas sains, bahkan sampai perilaku binatang. Antum pernah dengar gak kisah semut yang ada seorang naruh bekas makanan atau apa gitu, terus habis itu ada satu semut yang datengin, terus semut itu mengabarkan ke teman-temannya, tapi orang ini kemudian ngambil bekas makanan tadi. Nah terus pas semut itu datang lagi bersama koloninya, loh kok hilang?
Teman-temannya protes kan, kok hilang? Terus mereka balik lagi. Ditaruh lagi sama orang ini, tuh semut kan bingung. Ngeliat lagi nih, akhirnya dia ngabarin lagi. Ngabarin lagi, terus dicabut lagi. Teman-temannya datang, ngerasa, loh gimana tadi katanya ada ini kan. Itu kalau dibohongin gitu kan. Nah kemudian ditaruh lagi gitu kan. Ini semut yang tadi bingung lah kan tadi ke sini barangnya gitu kan. Ditaruh lagi, ketemu lagi, dia ngirim sinyal lagi, kemudian ngabarin teman-temannya, balik lagi teman-temannya pada bergumul, balik lagi, pas dilihat nggak ada lagi. Wah, ini padahal sekarang kan bukan tahun-tahun politik, kok bohong gitu. Nah, kemudian akhirnya semut ini dianggap bohong oleh teman-temannya. Akhirnya teman-temannya ngebantai ini semut. Dipretelin kaki-kakinya oleh teman-temannya sendiri karena merasa dibohongi. Itu di mana kisah itu coba? Itu di kitab Miftah dari Sa'adah. Kalau ada ustaz-ustaz yang ceritain selain ana ceritain kisah ini, itu mesti rujukin kemana? Kitab Miftah dari Sa'adah ini. Begitu. Ada namanya animal behavior. Ini azan apa kak? Nggak ada ininya, alarmnya. Udah bunyi? Oh nggak bunyi. Taib. Kita azan, sholat, isya. Setelah ba'diyah kita teruskan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Tadi katakan Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Isa Al-Walwalaji berkata, aku masuk menemui Abu Raihan Al-Biruni ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut. Nafasnya sudah tersengal-sengal dan dadanya terasa sesak, sementara usianya telah mencapai 78 tahun. Dalam keadaan seperti itu, beliau berkata kepadaku, kepada Abul Hasan Ali bin Isa Al-Walwalaji, "Kaifa qulta li yawman hisabul jaddat al-fasidah wa hiya allati takun min qibalil Jadi dalam keadaan seperti itu, masih bertanya begini, bagaimana engkau bisa menjelaskan padaku contoh suatu hari tentang perhitungan bagian warisan nenek yang tidak sah. Al-jaddat al-fasidah, yaitu nenek-nenek yang, para nenek ya, yang tidak sah mendapatkan warisan karena berasal dari jalur ibu. Maka aku, yaitu Abul Hasan, karena kasihan pada dia, ini udah mau wafat masih ada yang nanya ilmu waris gitu. Aku bertanya kepada, maka afi hadhil halah, wahai Syekh, apakah di kondisi kayak gini engkau masih ingin membicarakan hal itu? Maka berkata Al-Biruni, ya hadha, duhai, kata. Ya hadha tuh kayak kalau bahasa kita tuh kayak apa? Ya hadha. Ya hadha tuh kayak apa ya? Ya hadha. Gimana sih gitu? Ya hadha tuh, aduh, ya gitu. Gitu. Matanya kayak diremes-remes gitu ya. Gitu kan? Itu muafat kayak gitu. Wahai, ya hadha. Waddi'ud dunya wa ana 'alimun bihadhil mas'alah. Ala yakunu khairan min an ukhalliha wa ana jahilun biha. Gimana ente? Ane mati, ane meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengetahui masalah itu. Bukankah itu lebih baik daripada saya meninggalkan dunia dalam keadaan tidak tahu masalah itu gitu. Apa faedahnya, apa maksudnya, apa di perkataan ini apa? Ya, yaitu ya mati dalam keadaan berilmu itu lebih mulia gitu maksudnya. Mati dalam keadaan berilmu, punya pengetahuan itu lebih mulia daripada mati dalam keadaan bodoh. Ini sebagai bantahan untuk orang yang pengen bodoh aja lah daripada nanti ada tegak hujah. Enggak, berilmulah sebelum mati. Karena mencari ilmu itu sendiri adalah amal soleh. Apalagi sampai mengamalkannya, apalagi menyebarkannya. Begitu ya. Memang sih kalau kita wafat ya jangan juga kayak gini juga gitu kan. Antum mau wafat, kalau misalnya nenek fasidah yang dari jalur ibu berapa warisannya, nanya gitu, itu orang juga mikir, ya Allah masih enak kayak gini. Atau apa hukum dropship versi Shopee gitu. Mau wafat kok nanya kayak gitu. Emang
mau Sofyan habis itu apa gimana? Ya. Maksud dari kisah ini bukan kudu begini-begini juga, bukan. Tapi lihat para ulama merasa punya izzah ketika wafat dalam keadaan punya ilmu gitu loh. Sebagian dari alim di zaman salaf sampai bilang, kalau ada amalan yang saya tuh pengen ngelakuin ketika sebelum wafat ada kesempatan, saya pengen ngajarin ilmu. Saking pengennya para ulama itu wafat dalam keadaan ada kaitannya dengan ilmu syar'i gitu. Maka kata Abdul Hasan ini, aku pun mengulang penjelasanku padanya dan beliau menghafalnya serta mengajarkanku sebagaimana dijanjikan. Kemudian aku keluar dari rumahnya dan di tengah jalan aku mendengar suara tangisan orang-orang, maksudnya tanda bahwa beliau sudah wafat. Jadi berapa jenak sebelum beliau wafat, beliau mengajarkan ilmu dan bertanya tentang ilmu. Ya Masya Allah. Dan Al-Biruni ini sebenarnya ada nggak sih impactnya untuk sains? Ada. Ya, besar impactnya. Jadi dalam beberapa masalah, misalnya metode disebutkan dalam tema pengaruh utama Al-Biruni terhadap sains barat. Karena sebagian sains barat itu default basicnya itu dari beberapa ilmuwan Muslim, ya. Di antaranya Al-Biruni ini menekankan pengukuran, observasi dan pembuktian sebagai bagian dari penelitian ilmiah. Jadi pendekatan empiris, proving, pembuktian itu Al-Biruni metodenya itu dipakai oleh banyak orang Barat dan juga dipakai oleh banyak orang modern sekarang tanpa disadari, ya. Jadi ini sejalan dengan bagaimana fondasi ilmiah di masa pencerahan di Eropa dulu. Setelah buku-buku ilmiah Arab diterjemahkan ke bahasa Latin. Bahasa Latin. Ya, jadi Al-Biruni ini juga memiliki impact pada Barat versi Latin. Ya. Jadi metodologinya memberi inspirasi bagi ilmuwan Barat untuk menggabungkan antara teori dengan proof, eksperimen. Juga tentang masalah astronomi, ilmu falak. Ya, jadi Al-Biruni juga mempunyai jasa dalam mengembangkan teknik aljabar untuk menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan matematika dan juga ilmu falak dan seterusnya. Ya, astronomi dan seterusnya. Juga dalam masalah pengukuran bumi. Coba kalau sekarang bumi diukur mungkin masih bisa ya, mungkin karena teknologi dan juga kemampuan orang-orang. Di zaman itu gimana cara mengukur bumi? Coba antum mengukur bumi. Coba. Pakai alat apa coba ketika itu? Kok bisa gitu loh ya? Mengukur gunung aja sekarang kita susah. Dulu berusaha Al-Biruni ini bisa mempunyai rumus-rumus untuk pengukuran bumi, ya subhanallah. Anda pengen tahu beliau deh. Apakah Al-Biruni ini berpemahaman bumi itu bulat atau donat atau apa gitu loh. Gitu kan? Dan seterusnya dalam masalah geografi, dalam masalah budaya dan seterusnya. Banyak. Ini sains semua. Jadi sains itu bukan baru kemarin. Enggak, dari zaman Al-Biruni itu udah mulai dikembangkan. Ya. Jadi orang-orang Barat pun mengakui di antara ilmuwan Muslim yang memiliki impact terhadap ilmuwan Barat adalah Al-Biruni, di antaranya Al-Biruni. Ya, mungkin bisa Anda sebutkan beberapa dari pengakuan sebagian dari orang-orang Latin, dari Itali, Prancis, Spanyol. Misalnya di Itali ada sumber dari Avvenire dari buku terbitan 2024. Ada buku Avicena e Al-Biruni, Giganti del Rinascimento Islamico. Itu disebutkan di sini. Di sini buku membahas tentang Ibnu Sina dan juga Al-Biruni. Ibnu Sinanya mungkin kita nggak pakai lah karena sebagian ulama mengkafirkan Ibnu Sina karena pemahamannya. Tapi di sini katakan, ya dikatakan oleh seorang dari peneliti Itali dan diakui juga olehnya tentang
Al-Biruni ini. Ya biar original mungkin pakai bahasa Italinya langsung ya. Tapi paham apa nggak tahu dah ya. Misalnya dikatakan oleh Alfiniri ini, Biruni spesso definito il Leonardo da Vinci dell'undicesimo secolo, misuro la terra con una precisione sorprendente e sviluppò un metodo sperimentale che anticipava la scienza moderna. Gitu. Assalamualaikum. Gitu. Tommaso Biruni spesso definito, yang spesialnya disebut oleh orang Itali, il Leonardo da Vinci. Ya. Leonardo da Vinci dari abad ke-11 Masehi. Kalau Hijriah kan Al-Biruni berapa Hijriah? Berapa Hijriah situ? Kalau Masehi abad 11. Jadi Al-Biruni ini Leonardo da Vinci, pengarung dunia gitu. Bagi orang Itali kan, kalau Itali versi Leonardo da Vinci. Ya, ini Al-Biruni tapi versi Islam. Jadi misuro la terra. Ya, misuro measure. Bahasa Inggris measure, mengukur. La terra, bumi, terra, bumi. Earth. Dari bahasa Latin versi Itali, Earth itu English, Anglo-Saxon bahasanya. Terra itu bumi, dari bahasa Arab. Ard dari ard. Earth dari ard. Terra dari earth. Con una precisione sorprendente sviluppo. Jadi presisinya mengukur bumi dengan presisi, dengan ketepatan ya. Yang sorprendente, yaitu menakjubkan, sviluppo, dan mengembangkan un metodo sperimentale, mengembangkan metode eksperimental. Anticipava, yang anticipava itu mendahului, musabiq, yasbiq, mendahului la scienza moderna, mendahului sains modern. Jadi sains modern itu sebenarnya kalah sama versinya Al-Biruni, kata orang Itali. Sains modern itu kalah sama versi Al-Biruni. Sekarang abad 21. Berarti sekitar 900 tahun lalu Al-Biruni itu udah lebih canggih secara pemikiran dibandingkan sains sekarang yang memang peralatan udah banyak. Itu pengakuan dari ilmuwan Italia. Coba dari Perancis. Ada organisasi namanya AFIS, Association Française pour Information Scientifique, kita baca gitu. Dengan judul 2023 Al-Biruni, Le Maître de la Mire. Kata orang Perancis gini gitu ya. Kata Al-Biruni, chef humaniste, Al-Biruni analyse la spécificité de religion et des sciences de son thème avec une objectivité rare, cherchant toujours à comprendre afin de juger. Itu. Bahasanya gini, seorang humanis, sebagai cendekiawan humanis, ya, ilmuwan humanis, Al-Biruni menganalisa la spécificité de religion, kekhasan agama, et de science, yaitu dan ilmu pengetahuan. Jadi orang atau ilmuwan Perancis itu mengakui Al-Biruni ini agama dan sains itu digabungkan pada zamannya, yaitu de son temps, pada zaman dia, tempo dia. Avec une objectivité rare, dengan objektivitas yang rangka. Kalau orang-orang sana nggak bisa ngomong R, orang Prancis itu, jadi pakai R gitu. Jadi kalau antum cadel, antum pas jadi orang Prancis gitu. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan rare. Kalau bahasa Prancisnya rare gitu. Kalau misal bahasa Arabnya nadir, mirip nadir. Rare gitu. Nah, kemudian
cherchons toujours à comprendre afin de juger. Selalu berusaha memahami sebelum menilai. Jadi ternyata metode empiris, pahami dulu sebelum menilai, buktikan dulu sebelum menilai gitu. Itu ternyata dipakai metode ini, versi Al-Biruni ini, pahami dulu ya, comprehension, pemahaman dulu, baru kemudian juga nilai, baru nilai, ponten. Nah ini di keilmuan itu seperti ini memang, ya. Makanya metode Al-Biruni ini mungkin bukan nggak langsung rumus-rumus karena mungkin, tapi cara berpikirnya itu dipakai oleh orang-orang Barat, gitu. Begitu juga ilmuwan Spanyol, mereka mengakui bagaimana Al-Biruni ini, dan semua mengakui ini bahwa Al-Biruni menggabungkan antara sains dengan agama. Ya, ada World History Encyclopedia versi Espanyola, terbitan 2023, ini yang modern aja kita ambil, atau dari UNESCO versi Espanyol. Ya, dikatakan di sini, lihat bagaimana pujian orang Spanyol terhadap Al-Biruni sebagai ilmuwan atau scientist. El-Biruni fue astrónomo, historiador, botánico, geólogo, poeta, filósofo, humanista y matemático. Un verdadero espíritu universal del mundo islámico. Katanya El-Biruni ini fue astronomo, adalah seorang astronom. Kita pikir astronom itu sekarang adalah yang punya satelit, punya apa gitu. Al-Biruni boro-boro lah punya satelit itu kan. Ya, kemudian juga historiador, yaitu historian, ahli sejarah, botanis. Jadi tumbuh-tumbuhan dipelajari oleh dia. Kalau geologi, ahli tentang bumi, tentang tanah, batu. Poeta, penyair juga, masya Allah. Karena sastrawan beliau. Kan di situ juga dibilang adib, sastrawan. Kemudian filsuf, humanista, yaitu humanis, ahli tentang masalah kemanusiaan, kemasyarakatan, matematiko, dan juga matematikawan, ahli matematika, un verdadero espíritu universal del mundo islámico, dan jiwa universal sejati dari dunia Islam, gitu. Ya, jiwa universal sejati dari dunia Islam. Ini Spanyol di zaman-zaman Al-Biruni ini ada Andalusia, Islam. Nah, kemudian kan pada waktunya akhirnya jatuh di tangan Katolik. Ya, dan dimusuhi Islam, betul dimusuhi. Baru sekarang ini alhamdulillah orang-orang Spanyol mulai banyak yang simpatik terhadap Islam karena masalah Palestina. Jadi ada keberkahan sendiri sih. Ya, sampai di beberapa stadion bola seperti misalnya belakangan ini ada stadion namanya San Memes. Ya. Jadi Memes itu adalah kata Latin Spanyol. Ya. Ada stadion itu klubnya Athletic Bilbao. Dan Bilbao ini salah satu kota besar di Spanyol. Kota tua lama sebesar kotanya. Masyhur lah. Itu sampai di stadion bendera Palestina itu dikibarkan banyak dari pendukung Athletic Bilbao ini. Dan klub ini dari pihak DKM stadion ya, itu apa ya namanya, pokoknya panitia stadion lah, itu mengundang banyak dari imigran Palestina yang ke Spanyol, diundang ke stadion untuk show off sebelum pertandingan. Lihat, Spanyol itu sebelumnya adalah negara yang dulu membantai kaum muslimin Andalus di Granada, di Sevilla, dan seterusnya. Ya, ratusan tahun Muslim itu anti Muslim sampai berpuluh tahun sebelum ini. Belakangan ini kemudian malah justru Spanyol termasuk yang tegas dalam mendeklarasikan eksistensi dan mengakui keberadaan negara Palestina. Ya, semoga aja mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan Spanyol banyak orang muslimnya, mudah-mudahan, Allahumma amin, dan mengembalikan kebaikan orang muslim di sana. Karena memang Spanyol sebenarnya anti-Islam. Ya begitu.
ya. Tapi alhamdulillah. Ala kulli hal, di sini Anda tadi sebutin 3 negara ini karena ini yang memang cukup dapat pengaruh dari ilmunya Al-Biruni karena kan Latin. Jadi ilmu-ilmunya, karya-karyanya itu banyak diterjemahkan ke bahasa Latin, dan Latin itu kan kalau negara sekarang itu kira-kira Romania, kalau bagian di dekat Rusia Romania ya. Kemudian kalau bagian ke sini lagi ke barat yaitu Prancis, Italia, Portugal, Spanyol. Dan mereka semua alhamdulillah mengakui keilmuan orang muslimin Al-Biruni. Begitu. Ya. Dan ini sebagai motivasi buat kita ikhwan, agar kita itu sebagaimana antum ilmu syar'i didapat, ilmu di pekerjaan antum juga antum perlu bagus gitu loh. Pinter gitu loh. Jangan kelihatan bodoh di kantor antum. Kalau bisa sampai promosi angkat jabatan, naik jabatan, tapi tetap menuntut ilmu, tidak terfitnah dengan dunia, tapi punya prestasi. Seperti itu. Ya itu terus kita menuntut ilmu sampai berapa usia pun, insyaallah ta'ala. Dan itu tadi anak pun baca tadi bahasa Itali, Perancis, dan Spanyol, karena memang anak belajar bahasa-bahasa itu. Anak belajar bahasa itu. Mungkin antum bilang, kok bisa ngapain? Ya belajar aja, belajar insyaallah. Nanti kalau misalnya kita ke Mekah, ke Madinah, ketemu orang-orang Perancis, kita bisa gitu, bisa gitu. Iya, selain bahasa Inggris insyaallah. Jadi itu semua bermanfaat. Antum bisa di depan orang-orang Nasrani atau orang lain, antum bukan cuma menang jenggot doang, ikhwan. Apalagi setelah Pak Said Agil Siraj bilang makin berjenggot makin bahlul, dan itu perkataan orang bahlul biasanya memang. Tapi antum bisa kelihatan pinter. Anak ketika kursus bahasa Spanyol secara online ada guru resmi, dan itu yang ikutan rata-rata bisa dibilang ketika kursus itu cuma anak doang yang muslim. Supaya orang kafir semua Indonesia. Ya, ada yang sedang di Meksiko, ada yang sedang di China, ada yang semua yang belajar bahasa Arab, ada doang muslim. Tapi anak nggak mau kelihatan di mata mereka orang muslim bahlul. Maka anak bilang, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Spanyol, saya belajar Perancis juga, dan seterusnya. Supaya apa? Kita jangan mau kalah sama orang Nasrani, jemaah. Jangan mau kelihatan bahlul. Mungkin kalau masalah penciptaan mungkin kelihatan kurang ganteng, oke lah itu udah nasib. Tapi ganteng itu nasib, tidak ganteng qadarullah, tapi belajar itu pilihan. Belajar itu pilihan. Begitu. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.